Halo semua, pada video ke-6 ini kita akan belajar Dynamic Route pada Next.js. Nah teman-teman, jadi kita akan membuat seperti ini, di mana URL pertama kita akan membuat nih /product. Nah, di mana di dalam produk tersebut terdapat misalnya 3 buah produk. Selanjutnya, kita juga akan membuat product/id, di mana yang digunakan untuk menampilkan detail dari produk tersebut. Nah, untuk implementasinya yaitu seperti ini. Jadi produk/1, di mana produk yang dipilih yaitu produk 1 dan akan menampilkan detail dari produk 1. Nah, jika kita menuliskan 2, maka akan menampilkan 2 ataupun 3. Oke, langsung saja kita buka kembali untuk text editornya, teman-teman. Kita akan buat folder baru dengan nama produk. Dalamnya kita akan buat file index.js. Nah, seperti biasa kita buat function komponen rf c. Nah, seperti ini. Misalnya kita ganti menjadi produk list. Nah, dalam div ini kita bisa ganti nih untuk tag div-nya menjadi seperti ini. Nah, kita masukkan tag h2 untuk judul, misalnya list produk 1. Kita buat sampai 3 ya, sebagai contoh. Nah, seperti ini kita save. Nah, kita akan coba dulu nih teman-teman untuk menjalankan dari projectnya. Kita panggil nih produk. Nah, dimana kita sudah mempunyai 3 produk ya. Jika kita lihat di dalam gambar nih, kita sudah berhasil nih /produk, yaitu menampilkan 3 produk. Selanjutnya kita akan menampilkan product details. Oke, caranya kita bisa create file baru. Kita gunakan bracket di mana berisikan produk id.js. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan buat nih rf, di mana di dalamnya seperti ini. Kita akan ubah nih untuk bracket id-nya, kita ubah menjadi produk detail seperti ini. Nah, kita save, lalu kita coba kasih keterangan yaitu produk detail. Ini kita bisa coba buka details. Nah, kita save, lalu kita coba jalankan teman-teman. Ini kan produk nih sudah bisa diakses. Ketika kita /1, maka ini menampilkan dari produk details. Nah, karena ini menggunakan bracket ya, ketika kita 3 atau 2, maka menampilkan hal yang sama ya. Atau misalnya kita 100, nah maka ini akan tetap menampilkan produk ID, seperti itu. Nah, untuk tahapan kedua ini sudah selesai teman-teman. Jadi ketika kita mengakses ID, ini memunculkan produk details. Sekarang kita akan mencoba nih ketika kita gunakan 1 nih, panggil 1, jadi produk yang munculnya itu produk 1 details. Jadi kan kalau ini tuh secara umum ya, kita membuatnya jadi apapun ID-nya, berapapun ID-nya, ini akan menampilkan yang sama. Nah, kita akan buat nih, ketika kita akses angka 1, ID 1, maka ini yang tampil produk 1 saja gitu. Jadi ketika kita send 2, maka ini berubah menjadi 2 juga. Oke, kita kembali ke text editor. Nah, untuk mempraktekkan yang ketiga ini, kita akan membuat suatu perubahan di dalam produk id.js. Nah, di sini kita tentunya
membutuhkan router ya. Jadi next route kita bisa import use router from next router. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga akan membuat suatu variabel const di mana berisikan router, yaitu use router. Selanjutnya kita juga buat variabel lagi, yaitu product ID sama dengan router query. Lalu kita panggil nih nama dari filenya yaitu product ID. Nah, sekarang untuk menampilkan di dalam hasil di webnya ya, kita tambahkan di sini kolom kurawal yaitu product ID. Nah, jadi variabel yang ini kita tampilkan nih. Oke, kita bisa save. Lalu kita bisa coba jalankan. Nah, jadi ketika kita 4 nih, maka di sini akan berubah nih 4 100. Nah, ini sudah berubah teman-teman. Cuman yang jadi masalah itu ketika kita nuliskan misalkan belajar. Nah, di sini masih tampil nih, seharusnya tidak boleh ya. Jadi hanya cukup ID saja yang bisa diakses. Oke, kita bisa perbaiki. Oke teman-teman, tapi itu bukan suatu permasalahan ya. Kita coba buat file baru nih, misalnya detail, misalnya produk ya. Nah seperti ini, .js. Kita akan coba nih akses. Nah, dalamnya oke, seperti ini untuk percobaan. Kita bisa coba akses kembali. Nah, ini adalah produknya. Jadi, ketika kita membuat suatu file, walaupun di sini sudah terdapat parameter atau bracket ya, tapi ini dapat tetap kita akses nih untuk file produk ini. Dan jika kita menuliskan yang lainnya, maka ini juga masih bisa ditampilkan ya. Selanjutnya untuk ID, nah ini juga masih bisa. Oke teman-teman, mengenai dynamic route, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.